Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Hermawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup positif ya teman-teman, setelah kemarin berhasil mantul dari area support di kisaran 6.700. Tepatnya kemarin low-nya 6.715, hari ini IHSG ditutup positif 0,77%. Berpotensi untuk lanjut breakout ataupun lanjut menuju ke area resisten berikutnya di kisaran 6856. Untuk area support terdekat sudah naik di area 6787, di mana area tersebut hari ini berhasil ditembus dan closing di atas. Jadi supportnya 6787 dengan resisten 6856. Kalau kita lihat data di rti.co.id, hari ini IHSG memang bergerak cukup baik ya teman-teman. Bisa kita lihat dari pagi sempat mengalami penurunan dengan low hari ini di 6763. Dan yang menarik adalah closingnya di high di 6820, 0,773%. Transaksi hari ini sangat-sangat sepi, hanya 11 triliun saja dengan 253 saham naik dan 278 diantaranya turun. Dan kalau kita scroll lagi ke bawah, bisa kita lihat hari ini asing masih net sell 279,69 miliar. Jadi asing belum berhenti jualan ya teman-teman. Kalau di sini angkanya sekitar 1,58 T, artinya tinggal dikurangin aja dengan pasar regional, maka kita bisa dapat transaksi di pasar negosiasi ataupun pasar tunai. Jadi bisa kita lihat hari ini akhirnya kembali hijau setelah sebagian besar Desember kita diisi dengan kondisi merah. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah TPMA. Saham TPMA salah satu saham yang bergerak sangat baik ya teman-teman. Kalau kita masuk ke time frame weekly, sebenarnya kita bisa lihat di sini ada double bottom. Double bottom dengan neckline di kisaran area 516. Di kisaran area 516 dengan support. Sebenarnya kita waktu itu sempat spare area supportnya sampai kisaran 484 sebelum akhirnya karena market bergerak kurang baik, akhirnya TPMA juga mengalami false break dari 516 dengan low pada koreksiannya tuh sampai area 450. Kalau kita coba ukur pakai garis Fibonacci, sebenarnya penurunannya cenderung normal-normal aja. Berada di Fibonacci 0,5 atau 50% dengan area support kurang lebih di 452. Dan kalau kita masuk ke time frame daily, jelas ada yang menarik, yaitu posisi closing hari ini naik 4,78%, berhasil mantul dari kisaran area supportnya. Di sini area supportnya kita gunakan agak lebar dari 466 sampai area 450. Untuk resisten terdekat, besok akan menguji kisaran area 494 sebelum menguji area 500-an. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness, kalau besok ataupun kesempatan mendatang ada koreksi ke kisaran area 450, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness.
dengan target ke 494, kemudian menuju ke 500-an. Saham kedua yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah Japfa. Japfa Comfit Indonesia. Salah satu saham yang memang downtrend ya teman-teman. Bisa kita lihat dari monthly chart ya. Memang dari kiri ke kanan bisa kita lihat cenderung menurun, walaupun memang overall dari awal perdagangan sampai sekarang memang jelas masih uptrend ya teman-teman kalau kita lihat dari kiri ke kanan. Tapi kalau kita lihat dari area high-nya memang Japfa ini sudah turun cukup dalam. Dan ada yang menarik di time frame daily, yaitu ada cup and handle di sini. Mungkin ini bisa jadi kesempatan untuk short term trading aja. Bisa kita lihat bahwa cup and handle-nya hari ini berhasil breakout dan closingnya lumayan menarik. Ini adalah bagian cup-nya dengan low sampai 12.15, dan yang di kanan ini adalah bagian handle-nya. Hari ini closingnya naik 2,34% dengan close di atas 1295. Jadi kalau teman-teman mau spare besok untuk area koreksiannya 1295 sampai 1280 menjadi kesempatan yang menarik untuk buy on weakness. Di mana target daripada cup and handle-nya itu berada di area resisten berikutnya, kurang lebih 1375. Dan kalau misalnya Japfa bisa terus membentuk higher high, higher low, higher high, dan higher low, maka jelas saham ini berpotensi untuk kembali mengalami kenaikan setelah sebelumnya mengalami fase penurunan yang cukup panjang. Karena bisa kita lihat bahwa saudaranya Cepin jelas ada potensi untuk mengalami kenaikan juga ya teman-teman. Kita lihat sekilas saja. Memang kemarin gagal breakout dari 6.000, tapi jelas masih baik, masih ada potensi terus mengalami kenaikan. Jadi kita harap Japfa juga bergerak demikian ya teman-teman. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Agi. Saham Agi, kita akan hapus dulu analisa yang lama. Pada perdagangan hari ini ditutup naik 3,18%. Salah satu saham yang pergerakannya cukup bagus ya teman-teman. Di mana Agi ini mampu bertahan di atas area supportnya. Di mana area supportnya bisa kita tandain dari 2190 sampai kisaran 2170. Di sini kita tandain supportnya 2190 sampai area 2170. Jelas bahwa saham ini menarik karena berpotensi untuk terus mengalami kenaikan, di mana resisten terdekat di 2420, dan kalau bisa breakout jelas ada potensi membuat pola lanjutan. Di sini bisa jadi cup and handle. Ini cupnya dan ini adalah handle-nya. Dan jelas berpotensi untuk mengalami penguatan lanjutan. Dan yang menarik adalah teman-teman, saham Agi ini dia juga mampu bertahan di atas area trend lainnya. Kalau kita buat trend line dari area low yang ada di bawah, maka Agi ini cukup nurut ya teman-teman dengan area trend lainnya. Di sini ada satu kali, lalu berikutnya
Di sini juga sempat ada pantulan, lalu terakhir adalah yang kemarin mantul juga dari area trendline-nya. Jadi kita jagain 2170 supaya tidak tertembus dengan target terdekat ke 2420, dan kalau bisa breakout jelas berpotensi lanjut naik ke atas. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah AMRT. Salah satu saham yang bergerak uptrend ya teman-teman, uptrend parah untuk AMRT ini. Posisinya memang sekarang lagi koreksi tipis. Area supportnya kita bisa gunakan area yang ada di sini ya, di kisaran 2580, dimana bisa kita lihat beberapa hari terakhir saham ini bergerak di sekitaran 2580 dengan target terdekat nutup gapnya di 2680, dan kalau misalnya bisa breakout, bisa lanjut, ada potensi menyentuh area all time high-nya di 3090. Kalau ternyata 2580-nya gagal, berpotensi untuk menuju ke area support kuatnya di kisaran 2290. Salah satu saham uptrend yang wajar kalau ada koreksi-koreksi, dan kalau misalnya tertahan di area-area support yang ada, bisa kita gunakan untuk buy on weakness serta trading di saham AMRT. Dan saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah MTDL, Metro Data Elektronik ya teman-teman. Salah satu saham yang dimiliki juga oleh salah satu menteri ya teman-teman. Saham MTDL ini kita akan lihat pakai time frame yang sedikit lebih besar. MTDL ini sebenarnya saham yang bergerak sangat bagus ya teman-teman. Bisa kita lihat bersama bahwa sepanjang 2021 sampai 2022 tuh sebenarnya bergeraknya naik. Di sini high-nya tuh ada di kisaran 845. Kalau nggak salah ini sih all time high. Kita akan lihat dari monthly chart-nya. Ya benar, itu area all time high-nya teman-teman, 845. Jadi sebenarnya pergerakannya cukup bagus, dan sekarang memang lagi koreksi aja. Koreksinya akan menuju ke area support. Di sini kita tandain area supportnya cukup lebar sampai area 490. Jadi udah mulai masuk area support. Dimana area supportnya tuh start dari kisaran 550. Jadi 550 sampai 490 bisa menjadi area support. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, silahkan pantau 490. Kalau nggak jebol, jelas berpotensi menguat kembali. Ataupun kalau teman-teman yang mau melihat MTDL higher high, higher low dulu, ataupun breakout dari trend line-nya dulu, mungkin bisa dipantau. Sehingga kalau misalnya berhasil breakout, kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk trading di saham MTDL. Karena sebenarnya MTDL ini salah satu saham yang cukup baik. Ketika koreksi juga volumenya cenderung tipis-tipis aja. Walaupun memang tetap ya teman-teman, ketika jebol support, maka kita harus belajar disiplin supaya modal kita tidak tergerus, ataupun supaya kita tidak mengikuti arus yang menuju ke bawah. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 5 saham dari TPMA, JPFA, AGI, AMRT, dan MTDL. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.